Hai, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginput transaksi perusahaan dagang pada Mayop. Yang pertama itu ada transaksi pengeluaran kas, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November. Masuk ke banking, kemudian spend money, cardnya. Karena di sini karyawan belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu karyawan. Karena karyawan jadi individual, kemudian oke. Masukkan lagi karyawan. Nah, karena di sini saya belum mengganti linknya, masih cash in bank, jadi belum bisa. Kemudian saya akan mengganti terlebih dahulu linknya. Dari link cash in bank saya ganti CQ payment electronical. Nah, electronical CQ account. Kemudian masuk lagi ke banking, spend money, input karyawan, cardnya. Kemudian nomor ceknya itu BKK 12-1. Tanggalnya tanggal 1 Desember 2011. Jumlah yang dibayarkan 4.500.000. Kemudian memonya pembayaran gaji karyawan bulan November. Karena di sini gaji karyawan bulan November, sedangkan sekarang bulan Desember, termasuk utang gaji. Jadi akunnya karena utang gaji tidak ada, menggunakan expense payable atau beban utang. Utang beban 4.500.000. Nah, quit of balance-nya udah 0, jadi tinggal di record. Kemudian close. Nah, transaksi yang kedua itu ada voucher kas kecil. Berarti kita masuk ke banking, spend money. Yang pertama, cash in bank-nya kita ganti terlebih dahulu petty cash. Nah, kemudian card-nya karena di sini belum ada, jadi kita buat percetakan buletin. Oke, masukkan lagi percetakan buletin card-nya. Kemudian memonya pembayaran brosur iklan. Kemudian nomor ceknya tuliskan bukti voucher kas kecil sesuai yang ada di soal V12-1. Isikan tanggalnya, yaitu tanggal 1 Desember. Tanggal 2 Desember. Amount-nya itu 725. Kemudian akunnya advertising expense karena ini beban iklan. Kemudian record. Jika teman-teman ingin mengecek jurnalnya, bisa Ctrl R. Kemudian cancel. Yang ketiga yaitu ada bukti penerimaan kas. Pelunasan piutang. Karena pelunasan piutang, kita masuk sales, kemudian receive payment. Kita isikan customer mana yang melakukan pelunasan piutang. Tulis atau isikan bukti transaksinya. Kemudian atur tanggal. Tuliskan jumlah piutang yang dibayarkan oleh customer. Memonya pelunasan piutang. Nah, untuk amount applied-nya kita tap aja, kemudian quit out of balance-nya jadi 0. Jika sudah, klik record, cancel. Kita ke transaksi selanjutnya. Bukti pengeluaran kas. Kita masuk ke banking, spend money. Kemudian karena ini pembayaran listrik dan telepon bulan November, kan belum ada
Jadi kita buat dulu cardnya, yaitu kantor PLN dan PT Telkom. Kemudian oke. Jika sudah, cardnya diisikan lagi. Memonya pembayaran listrik dan telepon bulan November. Untuk nomor ceknya tuliskan BKK 12-2 karena ini bukti pengeluaran kas yang kedua. Kemudian tanggalnya sesuaikan dengan bukti transaksi. Amountnya isikan sesuai dengan bukti transaksi. Untuk akunnya, karena ini bulan November, jadi termasuk utang beban. Jadi expense payable. Out of balance-nya udah 0, klik record. Cancel. Kalau transaksi selanjutnya adalah penjualan kredit. Kita ke sales, kemudian enter sales, kemudian customer-nya. Nah, text include-nya itu hilangkan checklistnya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke layout, ganti item. Oke. Tampilannya berubah. Kemudian kita isikan nomor invoice-nya, tanggal penjualan kredit, kemudian tab. Sip-nya diisi dengan kuantiti atau jumlah barang yang dijual. Harganya sesuaikan dengan bukti transaksi di soal. Nah, kemudian untuk mengecek lagi, lihat bukti transaksinya. Jika sudah, memonya tulis penjualan kredit. Jika sudah sesuai, klik record. Untuk melihat jurnalnya bisa Ctrl R. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi nota kredit atau retur penjualan. Dari penjualan kredit tadi, kemudian ada retur. Tuliskan bukti invoice-nya. NK12-1, kemudian tanggal retur penjualan. Pada sip, berikan tanda strip atau tanda kurang. Karena ini retur, jumlah kuantitinya yang diretur berapa, tuliskan. Kemudian harganya, tuliskan. Jika sudah, kemudian pada memonya yaitu retur penjualan. Jika sudah, record. Kemudian ke transaksi selanjutnya yaitu voucher kas kecil. Kita masuk ke banking, spend money. Jangan lupa yang di atas ganti menjadi petty cash. Karena di sini belum ada, kita buat terlebih dahulu. Indomaret karena kita membeli perlengkapan. Oke. Isikan lagi cardnya menjadi Indomaret. Memonya
pembelian perlengkapan toko. Kemudian nomor ceknya tuliskan sesuai dengan bukti transaksi. Tanggalnya atur sesuai dengan bukti transaksi. Untuk jumlah, tuliskan 600.000 sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Kemudian akunnya adalah store supplies bertambah sebesar 600.000. Out of balance-nya 0 jika sudah record. Transaksi yang selanjutnya adalah pengeluaran kas, yaitu pembayaran utang. Kita ke purchase, pay bills, klik PT-nya yang akan kita bayar utangnya, kemudian nomor ceknya tuliskan sesuai dengan bukti transaksinya, yaitu BKK 12-4. Kemudian tanggalnya tulis sesuai dengan bukti transaksi. Untuk amount, kita sesuaikan dengan jumlah utang yang akan dibayarkan. Untuk memonya, pelunasan utang. Kemudian pada amount applied itu kita klik. Nah, out of balance-nya menjadi 0. Kemudian record. Jika sudah, kita ke transaksi yang selanjutnya, yaitu ada pembelian secara kredit. Kita masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Kita isikan suppliernya. Kita layout dulu, ganti item. Nah, isikan suppliernya PT Sentosa. Kita tulis nomor bukti transaksinya dulu, kemudian atur tanggal. Jika sudah, isikan berapa kuantiti barang yang kita beli. Tuliskan harga sesuai dengan yang tertera di bukti transaksi. Kemudian ke barang yang selanjutnya, kuantitinya dan merek barangnya. Harga ditulis sesuai dengan bukti transaksi. Untuk memonya kita tulis menjadi pembelian kredit. Jika sudah, kita record. Kita ke transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi nota kredit atau retur pembelian. Retur pembelian kita masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Nah, untuk retur pembelian kita tulis terlebih dahulu nomor bukti transaksinya dan atur tanggal. Untuk kuantitinya kita bisa kasih min atau tanda kurang sebesar kuantiti yang diretur sesuai dengan jenis barangnya. Kemudian tuliskan harga sesuai dengan harga belinya. Nah, untuk memonya kita tulis retur pembelian. Jika sudah, record, kemudian cancel. Nah,
Kemudian kita ke transaksi yang selanjutnya, yaitu penerimaan kas dari pelunasan piutang. Kita masuk ke sales, kemudian receive payment. Kita isikan customer yang melakukan pelunasan piutang. Karena di sini tadi ada retur, maka kita pilih register. Nah, bisa kita atur terlebih dahulu returnya tadi biar jadi 0. Atur bukti transaksi dari returnya. Kita cari bukti transaksinya yang tadi retur penjualan kredit. Nah, ini dia returnya. Kemudian tanggalnya kita atur. Pada amount applied kita minkan menjadi jumlahnya, yaitu 66 juta. Kita tulis 66 juta, isikan. Nah, menjadi 0, maka jika sudah record atau accept, close. Di sini sudah diatur retur penjualan kredit tadi. Jadi kita tinggal memasukkan jumlah piutang yang dibayarkan oleh customer. Jumlah ini sudah dikurangi dengan retur penjualan. Out of balance-nya menjadi 0 jika sudah klik record. Kemudian transaksi yang selanjutnya itu ada nota kontan berupa penjualan tunai. Kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Karena ini penjualan tunai belum ada, kita buat terlebih dahulu menjadi penjualan tunai. Oke. Karena kita klik dulu. Nah, untuk terminnya karena kita penjualan tunai, kita ganti menjadi COD. Jika sudah, baru kita masukkan jumlah kuantitinya. Layoutnya sebelumnya kita ganti item terlebih dahulu, kemudian kuantitinya berapa jumlah barang yang dijual secara tunai sesuai dengan jenis barangnya. Harganya sesuaikan dengan bukti transaksi yang ada di soal. Jumlah barangnya isikan terlebih dahulu, kemudian ini jenis barang yang kedua. Harga sesuaikan dengan bukti transaksi. Jika sudah, pada pay today-nya kita tulis sesuai dengan jumlah total dari harga barang tersebut, yang membuktikan bahwa kita ada customer yang membeli secara tunai atau dibayar secara langsung. Kemudian memonya kita tulis penjualan tunai. Balance due-nya karena kita penjualan secara tunai jadi 0. Kemudian record, cancel. Pada transaksi yang selanjutnya yaitu bukti penerimaan kas atau pelunasan piutang. Seperti tadi kita masuk ke sales, kemudian receive payment, dan di sini kita masukkan customer siapa yang membayar pelunasan piutang. Kemudian tuliskan ID-nya, isikan tanggal pelunasan piutang.
Tuliskan jumlah piutang yang dibayarkan. Kemudian untuk memonya tuliskan pelunasan piutang. Amount applied-nya kita klik dan kemudian record. Transaksi yang selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas. Membayar PPN bulan November, yang berarti banking spend money. Kemudian cardnya karena belum ada, di sini kita buatkan terlebih dahulu yaitu kas negara. Oke. Setelah itu masukkan kembali kas negara. Memonya pembayaran PPN bulan November. Isikan nomor bukti transaksinya yaitu BKK karena bukti pengeluaran kas. Atur tanggalnya. Isikan jumlah yang dibayarkan. Untuk akunnya karena di sini bulan November jadi PPN payable. Out of balance-nya jadi 0 jika sudah record. Transaksi yang selanjutnya itu ada pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, yaitu di banking spend money. Kemudian karena di sini belum ada, kita buatkan terlebih dahulu cardnya yaitu Tuan Jundi. Oke, individual. Kita isikan cardnya lagi. Untuk memonya yaitu pembayaran dividen. Nomor ceknya tuliskan sesuai dengan bukti transaksi dan atur tanggalnya seperti biasa. Isikan jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar dividen. Kemudian akunnya karena di sini pembayaran dividen, jadi akunnya menekan dividen sebesar yang dikeluarkan. Out of balance-nya jadi 0. Record kemudian cancel. Kita ke transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi penjualan kredit. Sales, enter sales, kemudian kita isikan customer yang melakukan transaksi. Kita ganti memonya menjadi penjualan kredit. Invoice-nya sesuai dengan bukti transaksi yang ada di soal. Nomor fakturnya. Atur tanggal sesuai tanggal berapa terjadinya transaksi tersebut. Untuk sheet-nya tuliskan atau isikan quantity, berapa jumlahnya dan jenis barangnya. Harganya kita mengikuti bukti transaksi penjualan kreditnya. Kemudian jenis yang kedua sama seperti tadi, ikuti yang ada di transaksi. Kemudian cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Jika sudah sesuai maka record. Cancel. Kita ke transaksi yang selanjutnya yaitu ada pelunasan utang PT Sentosa. Kita masuk ke purchase, kemudian pay bills. Kita isikan supplier. Nah, karena tadi ada retur, maka kita atur terlebih dahulu returnya agar menjadi 0.
Kita tuliskan bukti invoice yang retur pembelian kredit tadi. Nah, ini dia. NK strip 1 buktinya. Atur tanggal sesuai dengan tanggal terjadinya retur. Kita kurangkan jumlah yang diretur. Kemudian record, close. Kita isikan amount applit-nya. Kemudian sebelumnya kita isikan bukti transaksinya dulu. Kemudian tanggal pelunasan utangnya, jumlah pelunasan piutang. Jumlah ini adalah jumlah yang sudah dikurangi dengan retur pembelian. Kemudian amount applit-nya diklik, tab, out of balance-nya menjadi 0, kemudian record. Transaksi yang selanjutnya adalah transaksi penerimaan piutang tak tertagih pada bulan Juli. Kita masuk ke banking, spend money, banking, receive money. Mohon maaf. Kemudian kita tuliskan bukti transaksinya dan tanggalnya. Kita isikan customer-nya, Miki, oke. Amount receive-nya 9 juta. Kemudian memo-nya, pelunasan piutang tak tertagih. Atau penerimaan piutang tak tertagih boleh. Kemudian untuk akunnya, saya menggunakan allowance. Kemudian record, cancel. Transaksi yang selanjutnya ada transaksi pembelian secara kredit. Untuk caranya masih sama seperti pembelian kredit yang sebelumnya, yaitu masuk ke purchase, kemudian enter purchase, isikan suppliernya siapa, kemudian isi kemudian seperti biasa isikan nomornya, invoice-nya, dan atur tanggal sesuai dengan tanggal yang ada di bukti transaksi atau tanggal pembelian kredit. Kemudian untuk kuantitinya tuliskan sesuai yang ada di transaksi. Kemudian untuk harganya kita sesuaikan dengan harga yang ada di transaksi atau di bukti transaksi. Setelah mengisi harga, untuk memonya kita tuliskan menjadi pembelian secara kredit atau pembelian kredit.
Jika sudah sesuai, nah ini baru memonya, yaitu pembelian kredit. Jika sudah, maka no dan record. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu pelunasan utang, yaitu kita ke podcast, kemudian pay bills, kita isikan suppliernya, memonya yaitu pelunasan utang, kemudian nomor ceknya, BKK atau bukti pengeluaran kas, atur tanggalnya, kemudian isikan jumlah utang yang akan dibayarkan. Pada amount apply-nya kita klik. Nah, out of balance-nya menjadi 0, kemudian record. Tadi adalah cara menginput transaksi. Yang terakhir, ini ada pelunasan piutang dari Anggun Elektronik. Kemudian memonya pelunasan piutang. ID-nya tuliskan sesuai dengan yang ada di bukti transaksi dan atur tanggalnya. Jika sudah, isikan total piutang yang dibayarkan. Pada amount applied, klik. Out of balance-nya menjadi 0, kemudian record. Cancel. Nah, tadi adalah cara atau bagaimana cara menginput transaksi perusahaan dagang pada Mayop. Ini adalah jurnal keseluruhan dari input transaksi tadi. Seperti ini jurnalnya, bisa dicek terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai dicek atau selesai melihat keseluruhan dari jurnalnya, klik close. Seperti itu, terima kasih.